Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada sesi kali ini kita masuk di pertemuan ke-8 kuliah Pondasi 1 atau desain pondasi dangkal. Insya Allah pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan tanah lateral. Nah, dengan memahami tekanan tanah lateral ini nantinya akan sangat membantu kita dalam melakukan analisis atau melakukan desain pada satu konstruksi dinding penahan tanah ya. Jadi bahasan kita sebelumnya bahwa kita fokus di bagaimana menghitung kapasitas dukung fondasi ya untuk fondasi kelapa ya. Kemudian kita harus tahu kapasitas dukung tanahnya seperti apa. Kemudian jika ada beban aksial ataupun beban momen, kita harus bisa mendimensi berapa ukuran fondasi yang mampu menahan beban aksial tersebut dan momen dan seterusnya. Maka di bahasan kali ini arah kita nanti adalah aplikasi atau nantinya terkait dengan desain satu dinding penahan tanah ya, dinding penahan tanah pada satu lereng ya, pada satu lereng misalnya. Nah, di mana misalnya salah satunya adalah dinding penahan tanah dengan sistem turap ya, di mana jika kita mempunyai satu struktur atau suatu konstruksi lereng, harus mengetahui terlebih dahulu potensi apa yang memberikan faktor terbesar terhadap terjadinya keruntuhan lereng ini atau keruntuhan konstruksi dinding penahan tanah ini. Nah, tidak lain dalam bahasan kali ini kita harus tahu dulu bahwa tanah itu akan punya yang namanya tekanan tanah lateral ya. Tekanan tanah yang arahnya nanti lebih condong ke arah horizontal. Nah, nantinya karena sebagai faktor utama terjadinya keruntuhan, maka kita harus nanti identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan tanah lateral pada satu konstruksi dinding penahan tanah. Nah, nantinya setelah kita mempelajari tekanan tanah lateral, baik nanti kondisi aktif misalnya atau kondisi pasif di sini, maka harapannya kita nanti bisa mendesain satu konstruksi dinding penahan tanah yang aman, yang bisa menahan gaya-gaya lateral tanah di belakang dinding penahan tanah ya, ataupun nantinya jika menggunakan dinding penahan tanah tipe gravitasi juga tentu saja yang aman terhadap potensi keruntuhan seperti itu. Oke. Jadi apa itu tekanan tanah lateral ya? Tekanan tanah lateral ini adalah gaya yang ditimbulkan akibat dorongan tanah ya. Nah, kapan terjadinya? Tentu saja kita bisa melihat dengan analogi yang jelas atau logika yang jelas ketika memang ada beda tinggi dalam satu tempat tertentu, di mana gaya dorong ini diberikan di belakang struktur penahannya. Jadi misalnya kita punya turap di sini, maka tentu saja tanah di belakang konstruksi ini akan mendorong ke bagian struktur ini. Ya, nanti bisa pada dinding penahan tanah ya, bisa pada ampun jembatan, terowongan ya, saluran bawah tanah. Intinya apa sebetulnya? Intinya adalah gerakan ke arah lateral. Lateral itu berarti kalau misalkan kita melihatnya dua dimensi, berarti ke arah horizontal ya, ke arah horizontal. Nah, nanti yang harus kita pelajari adalah tekanan tanah lateral saat diam. Saat diam ini berarti memang dia kondisinya seimbang ya. Kemudian nanti ada tekanan tanah aktif maupun tekanan tanah pasif. Nah, nanti terjadinya di mana? Maka nanti harus kita hubungkan dengan konstruksi yang akan
kita pelajari tentu saja. Oke. Ya, ini tekanan tanah aktif saat diam ya. Nah, saat diam dalam teori tekanan lateral ya, ada nanti dikenal yang namanya adalah K0, koefisien ketika dia diam, K0 ya. Koefisien ketika kondisi diam. Ya, ketika kondisi keseimbangan ini ya, misalnya kita punya satu turap di sini, kita tancapkan pada tanah yang memang elevasi di kanan dan kiri sama. Ya, di elevasi di kanan dan kiri yang sama. Maka sebetulnya turap ini bisa batang ya, batang kayu atau batang baja, tentunya akan mendapatkan tekanan baik dari arah kanan maupun dari arah kiri sebetulnya. Ya, salah satu logikanya adalah ketika misalnya kita tancapkan sesuatu di dalam tanah ya. Ya. Misalkan kita akan cabut dengan gaya tertentu, maka tidak semudah ketika memang tidak ada tekanan dari tanah dari kanan dan kiri. Jadi seperti dijepit ya. Ada tekanan lateral oleh muka tanah di sini. Ya. Nah, gambar 1A dianggap turap ini ya tipis, tidak punya volume ya, tapi dia kaku. Ketika ditancang pada tanah kohesi, selain mungkin di sini ada lekatan ya, selain ada lekatan, maka sebetulnya dia akan menerima tekanan lateral atau gaya lateral. Jadi tekanan lateral ini nanti akan berbanding lurus dengan kedalamannya. Ya, semakin ke dalam, tentu saja tekanan lateralnya semakin besar. Jadi di sini tekanan lateral di kedalaman 0 tentu saja 0. Semakin ke dalam tekanannya semakin besar. Nah, gambar 1B ya. 1B di sini. Kalau misalnya turap yang tadi pada bagian kirinya digali perlahan-lahan ya. Jadi digali, pada akhirnya nanti ada beda tinggi antara sisi kiri dan kanan. Jadi tanah di sini dan kanan. Nah, saat penggalian ya, pada saat penggalian itu akan terjadi perubahan tekanan yang berbeda antara sisi kanan dan kiri ya. Kenapa ya? Karena tinggi dari tanah yang memberikan dorongan pada turap itu kan berbeda tingginya. Nah, maka karena ada perbedaan tinggi ini, secara otomatis gaya yang lebih besar tentu saja adalah gaya yang diberikan pada tanah yang punya tinggi tanah lebih besar. Nah, sehingga nantinya ya turap ini akan punya potensi terdorong ke kiri atau punya potensi runtuh ke kiri. Kenapa ya? Karena ada gaya horizontal dari sisi kanan ya ke kiri. Nah, nanti besarnya gaya horizontal itu adalah tidak lain adalah tentu saja gaya yang terjadi sebelum digali juga dia menerima gaya yang sama. Jadi sebetulnya ya diagram tekanan yang terjadi di sini itu sebelum digali itu sudah terjadi. Sebelum penggalian itu sebetulnya sudah ada tekanan yang terjadi di sini. Nah, begitu di sini ada penggalian, potensi bergerak ke kanan itu menjadi ada yang tadinya tidak ada. Nah, ini sudah menjadi kondisi yang tidak diam lagi. Saat diam ya ketika tadi di sini seimbang. Baik. Nah, berapa besarnya gaya horizontal yang terjadi pada dinding? Yang terjadi pada dinding itu besarnya berapa? Nah, kita di mekanika tanah 1 yang sudah mengambil ya, sudah pernah mempelajari kalau misalkan kita punya muka tanah
kemudian punya berat volume tertentu, maka kita bisa menghitung ya, tekanan vertikal pada titik A misalnya pada kedalaman tertentu, pada kedalaman H atau kedalaman Z ya. Nah, besarnya tekanan arah vertikal itu tidak lain adalah berapa? Gamma dikalikan H. Nah, ini arahnya kemana? Arahnya adalah tekanan arah vertikal. Tekanan arah vertikal. Nah, dulu sudah sempat disinggung bahwa selain tegangan arah vertikal atau tekanan arah vertikal, sebenarnya di titik ini juga menerima tekanan ke segala arah sebetulnya ya. Nah, ketika kita bicara tekanan lateral, tadi yang kita tuju adalah bahwa turap ini akan menerima apa? Tekanan secara horizontal ya. Maka sebetulnya kalau misalkan kita mau lihat tekanan arah horizontalnya tidak lain adalah tekanan arah vertikal dikalikan satu koefisien. Dari koefisien yang tadi dikatakan ketika saat diam, berarti dia koefisiennya adalah koefisien K0. Nah, atau tidak lain, K0 ini adalah perbandingan antara tekanan arah horizontal dengan tekanan arah vertikal. Nah, yang perlu kita ketahui adalah berapa besarnya tekanan tanah lateral ini, koefisien tekanan tanah lateral ini. Nah, menurut Jacky, besarnya nilai tekanan tanah lateral itu bergantung pada apa? Bergantung pada nilai V-nya. Besarnya tidak lain adalah 1 minus sin V. Nah, berarti kalau misalnya kita punya satu muka tanah, ya, kemudian akan kita tinjau pada kedalaman H tertentu, ya. Ya, pada kedalaman H tertentu ini dia akan menerima tekanan arah horizontal yang besarnya adalah gamma kali H kalikan koefisien tekanan lateral yang menurut Jacky besarnya apa? 1 minus sin alfa. Nah, sehingga ini juga nanti diagramnya tentu saja akan punya analogi yang sama dengan diagram tekanan arah vertikal. Nah, bedanya nanti adalah saat menggambar diagram ini bisa kita langsung menggambarkan arah tekanannya horizontal. Ini menunjukkan bahwa dia arah tekanannya horizontal, sekaligus menunjukkan besarnya garis ini itu adalah besaran dari tekanan yang terjadi di titik yang ditinjau. Artinya begini, di titik 0 di sini tekanannya berarti 0. Nah, di titik misalkan dalam kedalaman Z tertentu ya, berarti besarnya tekanan adalah sekian. Nah, kalau kita punya turap sepanjang ini, kemudian diagram tekanannya bentuknya segitiga, karena apa? Karena nilai yang sangat mempengaruhi adalah nilai kedalamannya ya, H. Sedangkan berat volume tanahnya tetap kalau memang dia jenis tanahnya homogen. Maka di titik di sepanjang turap ini akan menerima tekanan sesuai dengan gambar yang di diagram segitiga ini ya. Nah, ini adalah tekanannya. Tekanan di titik A misalnya, di titik B, di titik C, di E, F dan seterusnya sampai ke bawah tentu saja adalah diperlihatkan oleh diagram ini. Nah, karena tekanan itu satuannya apa? Jadi berat volume satuannya adalah kilonewton per meter kubik ya. Kemudian kedalaman itu satuannya adalah meter. Kemudian koefisien ini tidak bersatuan ya. Tidak ada satuannya. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa tekanan itu satuannya ya pasti tentu saja harus kilonewton per meter persegi. Nah, berarti ya gaya total yang terjadi pada turap keseluruhan ini tidak lain apa? Tidak lain adalah luasan diagram yang kita punya ini. Ya, jadi nanti tidak perlu lagi menghafal rumus terkait untuk menghitung
P totalnya di sini. Jadi kalau misalkan kita punya satu turap atau dinding penahan tanah di sini, dia menerima tekanan lateral dengan bentuk segitiga, ya, maka diagram tekanan ini bisa digantikan oleh satu gaya total, ya, yang tidak lain adalah luasan dari diagram ini. Jadi P, misalnya PA ini itu merupakan satu gaya titik yang bisa mewakili luasan diagram segitiga ini. Nah, seperti itu kira-kira nanti untuk menghitung gaya lateralnya. Jadi kalau sekarang kita masih bicara masalah tekanan lateral, nah nanti yang diterima oleh si turap secara keseluruhan ya berarti gaya totalnya, tidak lain adalah luasan dari diagram itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita masuk ke bahasan tekanan tanah aktif dan tanah pasif, ya. Oke. Baik. Sebelum masuk ke sistem kerja bagaimana tekanan tanah aktif dan pasif ini pada satu konstruksi itu berlaku, maka kita harus tahu dulu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan tanah aktif maupun tekanan tanah pasif. Yang pertama kita sudah tahu tadi berat volume, karena ini terkait dengan berat tanahnya, ya. Kemudian ada sudut gesek internal. Kenapa ini tadi berpengaruh? Ya terkait dengan persamaan Zeki tadi, bahwa K adalah 1 minus sin V. Ya, ini V kadang ditulis seperti ini, kadang ditulis V seperti ini. Nah, kemudian nanti ada sudut gesek antara dinding dan tanah. Jadi nanti di sini ada sudut gesek di interface antara turap dan tanah, itu C, ya. Sudut gesek tanah. Kemudian kalau misalkan tanahnya tanah kohesif, misalnya tanah lempung, maka nanti ada parameter kohesi yang juga bisa mempengaruhi nilai tekanan tanah lateralnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemiringan dinding dan muka tanah. Jadi kalau turap ini kemiringannya berarti 90 derajat, ya. Nanti ada misalkan dinding penahan tanah kita dari pasangan batu seperti ini kan, tanah kita di sini. Maka kemiringan yang diberikan antara konstruksi ini dengan tanah ini juga akan mempengaruhi besarnya tekanan tanah lateralnya, ya. Jadi kalau misalnya vertikal, tekanan tanah lateralnya tegak lurus bidang dinding penahan tanah. Oke, kita bicara dulu tentang tekanan tanah aktif, ya. Ya, di sini di sisi kanan. Karena sisi kanan lebih tinggi, sisi kiri lebih rendah, maka kondisi berlaku bahwa tekanan tanah aktif itu adalah tekanan yang bersifat mendorong dinding, ya. Bersifat mendorong dinding sekaligus sebagai tekanan yang berpotensi untuk meruntuhkan si turap, si dinding penahan tanah ini, ya. Nah, bekerjanya jika dinding bergerak menjauhi tanah, artinya apa? Turap ini, ya, turap ini punya potensi bergerak ke kiri menjauhi tanah yang aktif ini, ya. Nah, jadi bekerjanya tekanan aktif ini kalau, ya, dindingnya bergerak menjauhi si tanah aktif ini. Nah, artinya tekanan tanah aktif itu bekerja sebagai gaya yang meruntuhkan, ya, gaya yang meruntuhkan. Meruntuhkan apa? Meruntuhkan konstruksi dinding kita. Nah, besarnya berapa? Besarnya ya tentu saja tadi kita harus hitung. Tekanan terbesar tentu saja adalah tekanan yang terjadi di dasarnya. Kenapa ya? Karena kedalamannya paling besar, yakni sedalam H. Ya, jadi kita punya turap, ya, tingginya H, maka di titik muka tanah tekanannya 0. Di titik ini semakin besar. Kalau kita gambarkan berarti yang paling besar adalah
tekanan di paling bawah. Besarnya berapa? Gamma kali H kali koefisien. Nah, karena kita bicaranya aktif, maka yang kita bicarakan adalah koefisien tanah aktif. Oke, rumus-rumus seperti ini jangan terlalu dipikirkan atau jangan terlalu dihafalkan. Kenapa? Ya karena sebetulnya yang penting kita tahu adalah formula untuk tekanan terbesar itu berapa. Nah, tinggal berarti asalkan dia jenis tanahnya sama, ya masih jenis tanahnya sama, maka diagramnya pasti segitiga. Ya, diagramnya pasti segitiga. Nah, karena diagramnya segitiga, ya, maka kita bisa mencari resultan dari semua tekanan-tekanan ini. Kan sebetulnya kan adalah gaya di titik tertentu sebetulnya. Nah, ini bisa diwakili oleh gaya aktif, ya. Gaya aktif yang tadi saya katakan bisa diwakili oleh satu gaya atau beban titik EA. Tidak lain, EA ini adalah luas segitiga ini, yang kalau dijabarkan dalam rumusan akan bentuknya seperti ini, ya. Jadi segitiga itu luasnya apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2 berarti setengah. Alasnya adalah H kali gamma kali KA. Tingginya apa? Tingginya ya H, berarti menjadi H kuadrat. Oke, saya ingatkan sekali lagi, rumus-rumus untuk menghitung gaya ini tidak usah terlalu dihafalkan. Yang penting tahu konsep. Oh, bahwa kalau kita punya diagram tekanan segitiga seperti ini, maka bisa diwakili oleh satu gaya yang tidak adalah luasan diagram ini. Oke, kata kuncinya itu, tidak perlu menghafalkan. Nah, karena bentuk diagramnya segitiga, ya, karena bentuk diagramnya segitiga, maka kita tahu konsep di geometri bahwa segitiga ini akan memberikan titik pusat, ya, titik pusat atau titik berat berada di mana? Titik berat yang letaknya di sepertiga bagian terbesarnya. Jadi misalkan kita punya tinggi H, maka titik beratnya, ya, atau gaya lateralnya itu bisa kita identikan berada di titik sepertiga H dari bawah, ya, jaraknya di H per 3 dari bawah, gitu ya. Nah, ini karena segitiga. Jadi kalau misalnya kita punya segitiga, titik beratnya misalkan arah vertikal, ya berarti ini adalah sepertiga dari alasnya total. Nah, arah horizontalnya di sini, ini adalah sepertiga dari tingginya. Nah, berarti titik beratnya kan ada di sini sebetulnya, ya, di sepertiga dari bawah dan sepertiga dari samping. Jadi sepertiga dari sisi terbesarnya seperti itu. Nanti kalau diagram kita, misalnya diagram kita persegi, maka titik beratnya ada di tengah-tengah, maka resultannya ada di tengah-tengah dan seterusnya, nanti tergantung bentuknya. Kalau bentuknya nanti tidak beraturan seperti apa? Bentuknya tidak beraturan, ya berarti harus kita hitung satu-satu. Oke, kemudian tekanan tanah aktif sudah oke, ya. Nah, kemudian tekanan tanah pasif, ya, tekanan tanah pasif itu bersifat melawan tanah, ya, bersifat melawan tanah yang mendorong tadi, ya. Jadi tanah tadi mendorong dinding, kemudian akan dilawan oleh tekanan tanah pasif yang berada di sebelah kiri. Kenapa dikatakan pasif? Ya karena kalaupun memang nanti ternyata ada gaya pasif yang lebih besar di sini, ternyata, ya, kita nggak tahu, ternyata misalkan gaya pasif ini lebih besar dari gaya aktifnya, maka tidak akan ada potensi turap ini bergerak ke kanan, karena dia sifatnya hanya pasif. Aktifnya pasti ke kiri, jadi gerakan aktifnya dia ke kiri. Kalaupun nanti ternyata di sini misalkan ada tambahan gaya dan seterusnya, sehingga menyebabkan gaya pasif ini lebih besar, dia sifatnya hanya pasif, ya, hanya menahan
berapa besarnya gaya yang terjadi dari tanah aktif itu sendiri. Nah, jadi dia bekerjanya jika dinding memang nanti bergerak ya. Kalau memang dia tidak bergerak berarti dia pasif saja, tidak menerima, tidak memberikan gaya yang mendorong. Berbeda dengan yang aktif tadi. Kalau aktif tadi memang dia berusaha untuk meruntuhkan si turap ini ke kiri. Nah, tentunya besarnya dianalogikan dengan yang aktif tadi akan sama saja ya. Besarnya tinggal tinggi tanah di posisi pasif ini berapa ya. Maka tekanan terbesar adalah tekanan pada bagian bawahnya, yakni adalah gamma kali H kali koefisien tapi tekanan tanah pasif ya. Nah, sama nanti bisa diwakili oleh satu gaya horizontal yang letaknya di sepertiga hanya karena apa ya? Karena diagramnya bentuknya segitiga. Nah, oke. Jadi dari sini kita mudah-mudahan sudah paham ya. Apa itu tekanan tanah aktif, apa itu tekanan tanah pasif. Yang belum tahu tinggal apa? Tinggal nanti kita harus mengidentifikasi bagaimana kita mencari nilai KA dan KP untuk kondisi-kondisi yang aktif dan pasif seperti ini. Oke, teori yang umum digunakan untuk menghitung tekanan tanah pasif maupun aktif, yang pertama adalah teori Rankine ya. Ya, teori Rankine ini nanti memberikan asumsi-asumsi untuk mempermudah menghitung tekanan tanah lateral ya. Ya, asumsi pertama adalah bahwa tanah yang kita analisis nanti dalam kondisi kesetimbangan plastis. Kesetimbangan plastis artinya berarti nanti setiap elemen tanahnya kondisinya anggapannya adalah akan runtuh. Jadi ini berbeda dengan elastis. Elastis itu kalau misalnya ini ada regangan, ada tegangan ya. Misalkan kita punya uji tekan satu tanah atau satu material, maka kondisinya adalah akan mengikuti grafik elastis dulu, kemudian nanti kondisi setelahnya adalah kondisi plastis ya. Pada regangan tertentu ini sudah plastis, ini elastis, di sini sudah plastis. Nah, anggapannya menurut Rankine itu kita material tanahnya sudah masuk di zona plastis di sini. Artinya kalau misalnya kita punya satu dinding penahan tanah, ya anggapannya ini sudah mulai mau runtuh ya. Sudah mulai mau runtuh. Ya, anggapannya seperti itu, walaupun sebetulnya bisa jadi misalnya kita menggali satu tanah ya, dia tanpa dinding penahan tanah pun kondisinya bisa diam, karena misalnya dia punya C yang tinggi, punya V yang tinggi, tanpa dinding penahan tanah pun dia masih mau berdiri ya, tentu saja asalkan ketinggiannya tidak terlalu besar. Kemudian kalau misalnya kita punya satu turap atau dinding penahan tanah ataupun apapun itu, diasumsikan bahwa nanti tanah uruk di belakang turap tidak berkohesi, C-nya 0. Anggapan dasarnya ya, tapi nanti menghitungnya tetap harus kita perhitungkan kalau bikin detail. Nah, kohesi ini apa? Kohesi itu adalah lekatan antara butir-butir tanah yang ada di lapangan ya. Kalau kohesinya tinggi artinya berarti lekatan antara satu butir satu dengan butir yang lain besar. Nah, kemudian ini nanti bisa diabaikan ya, tak berkohesi atau dianggap C-nya 0, anggapan dasarnya. Nah, kemudian gesekan antara dinding turap dan tanah uruk diabaikan atau C-nya 0. Jadi ini anggapan dasarnya untuk mempermudah kondisi-kondisi tadi bahwa dia kondisinya plastis. Jadi memang hampir runtuh. Ya, hampir runtuh. Karena kalau misalkan anggapannya C-nya itu besar, maka bisa jadi dia memang kondisinya masih stabil karena ada lekatan. Nah, seperti ini kira-kira 3 asumsi yang diberikan oleh teori Rankine. Baik, bahasan pertama adalah tekanan tanah lateral ya pada tanah non kohesif. Memang kondisinya memang dia C-nya 0 ya. Non kohesif itu C-nya 0, nanti V-nya yang besar. Jadi kalau misalnya kita punya satu tanah uruk ya, mohon maaf,
tanah uruk di belakang turap dengan ketinggian H, ya, maka kita sudah bisa hitung tadi gaya yang bekerja pada turap secara keseluruhan, ya, tidak lain adalah luas dari diagram tekanan tanahnya. Di mana diagram tekanan tanah bentuk segitiga ini kita sudah tahu besarnya nilai maksimum adalah apa? Gamma kali H kali koefisien tanah. Kalau dia kondisinya aktif maka koefisien tanah aktif. Sehingga gayanya tadi besarnya berapa? Besarnya tidak lain adalah luasan dari diagram segitiga. Oke, saya nggak pernah mau menghafalkan rumus ini gitu ya. Yang penting saya tahu rumus luas segitiga di sini apa. Kemudian konsep letaknya di H/3 tadi juga tentu saja sudah pemahaman dasar terkait dengan titik berat segitiga. Tidak perlu juga terlalu dihafalkan. Nah, menurut Rankine, kalau kondisinya aktif ya, menurut Rankine kalau kondisinya aktif maka koefisien tanah aktif itu bergantung pada nilai V. Ya, bergantung pada nilai V. Tidak lain menurut Rankine besarnya adalah 1 minus sin V dibagi 1 plus sin V. Nah, ini kalau dioperasikan berdasarkan trigonometri maka menjadi tangan kuadrat 45 minus V per 2. Nah, ini tentu saja rumus yang memang harus dihafalkan. Ya, harus dihafalkan. Kalau untuk terkait dengan gaya lateral tadi masih bisa dicari. Nah, ini sebetulnya nanti juga bisa dicari berdasarkan teori kolom dan seterusnya. Tapi mudahnya biar tidak terlalu rumit, kita tahu nanti pokoknya kalau koefisien tanah aktif itu besarnya adalah tangan kuadrat 45 minus V per 2. Sudah, ini harus diaplikasikan pada kondisi dia aktif. Nah. Oke. Sedangkan untuk tanah pasif ya, tekanan lateral tanah pasif dengan rumusan diagramnya sama tentu saja, kemudian alasnya adalah sama juga, tapi bedanya adalah koefisien yang digunakan adalah koefisien tanah pasif. Menurut Rankine hampir sama dengan tekanan tanah aktif. Nah, tekanan tanah pasif ini seper tanah aktif. Jadi kalau tanah aktif tadi koefisien tanah aktif adalah 1 minus sin V per 1 plus sin V. Nah, kalau tekanan tanah pasif adalah seper Ka. Sorry, ini pasif ya. Tidak adalah 1 plus sin V per 1 minus sin V. Kalau dioperasikan maka besarnya adalah tangan kuadrat 45 plus V per 2. Ya, ini harus dihafalkan. Kalau tekanan tanah aktif adalah tangan kuadrat 45 minus V per 2. Kalau tekanan tanah pasif itu adalah tangan kuadrat 45 minus plus V per 2. Nah, ini sebetulnya ya hubungan antara Ka dan Kp itu adalah Ka adalah seper Kp ya, atau Kp adalah seper Ka untuk nilai V yang sama tentu saja. Inti untuk nilai V yang sama. Artinya di jenis tanah yang sama itu. Oke, seperti itu. Oke, begitu ya. Jadi tadi kita sudah bisa menghitung jadi diagram tanah akibat berat sendiri itu selagi memang dia pada lapisan tanah yang sama ya. Lapisan tanah yang sama, ketinggian H, pasti bentuk diagramnya adalah segitiga dengan tekanan maksimum berada di dasar. Jadi misalkan ini B, tadi dikatakan ini apa dasarnya? Dasarnya adalah gamma kali H kali K. Koefisien itu tergantung, nanti kalau aktif berarti aktif, kalau pasif berarti koefisien tanah pasif, seperti itu. Oke. Kondisi ini tadi adalah kondisi ketika
muka tanahnya horizontal ya. Nah, bagaimana jika muka tanah di belakang turap itu punya sudut tertentu ya. Jadi ada kemiringan di sini. Bagaimana jika turap yang kita punya itu menahan muka tanah yang tidak rata. Ya, yang tidak rata, ada sudut beta misalnya di sini. Tentu saja bisa dilihat ya logikanya kalau kita punya satu konstruksi ya. Yang pertama datar seperti ini. Kemudian konstruksi kedua sama-sama tingginya mungkin ya. Dia menerima massa tanah yang lebih besar. Karena apa? Karena ada kemiringan beta di sini. Ya. Tentu saja secara logika nantinya gaya yang diberikan oleh gambar 1 dan gambar 2 akan berbeda. Ya. Jadi ini EA2, ini EA1. Tentu saja EA1 akan lebih kecil dibanding dengan EA2. Nah, masih menurut Rankine, maka tekanan tanah aktif maupun pasif nanti besarnya menjadi berubah karena ada apa? Karena ada pengaruh beta, maka besarnya menjadi seperti ini. Jadi cos beta dikali cos beta minus cos kuadrat beta minus cos kuadrat V di akar dibagi dengan cos beta dan seterusnya. Nah, sehingga kalau misalkan ketemu dengan kasus yang punya kemiringan tertentu ya, maka tekanan tanah aktifnya itu harus menggunakan rumus yang lebih panjang. Begitu juga misalkan nanti di sini ada tanah pasif di sini, tapi tidak datar, artinya dia ada kemiringan tertentu di sini beta. Ya, tentu saja harus menggunakan koefisien tanah pasif yang berbeda. Nah, sehingga ini ya harus dihafalkan atau setidaknya punya catatannya. Ya, jadi kondisi kemiringan yang terjadi pada tanah aktif juga bisa terjadi nanti di tanah pasif. Artinya tanah pasifnya tidak horizontal tapi punya kemiringan tertentu. Ya. Ini artinya apa? Artinya akan memberikan tekanan lateral yang lebih besar dibanding ketika dia murni horizontal seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kalau misalnya dari berat tanah sendiri itu sudah bisa kita identifikasi, ya ini apa? Ya ini intinya adalah tekanan lateral adalah PA maupun PP nanti ya. Sorry, ini sigma saja ya. Sigma A itu adalah gamma kali H kali KA. Ini adalah tekanan terbesar di dasar turap. Begitu juga dengan nanti yang pasif, gamma kali H kali KP. Ini bentuk diagramnya adalah segitiga ya. Tinggal gaya totalnya adalah luasan segitiga. Nah, bagaimana jika ada tambahan tekanan akibat beban luar misalnya? Ya, akibat beban luar sebesar Q dalam kilonewton per meter persegi ya. Nah, tentu saja turap ini selain akan menerima gaya lateral akibat berat sendirinya tadi, ini akibat berat sendiri tadi ya. Ya, ini akibat berat sendiri, ada gamma kali H kali KA. Maka dia juga akan menerima tekanan lateral karena adanya beban merata. Nah, kalau tadi kita mengidentifikasinya dari besarnya diagram, bisa kita hitung berdasarkan gamma H kali KA. Maka menurut teori Rankine juga bahwa tekanan merata sebesar Q kilonewton per meter persegi ini akan memberikan diagram tekanan yang merata juga. Ya, merata itu artinya berarti diagramnya bentuknya persegi seperti ini. Besarnya berapa? Besarnya adalah Q kali KA. Q kali KA. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menghitung KA untuk lapis yang sama tadi,
Maka Ka, koefisien tanah aktif tadi, bisa diaplikasikan untuk diagram yang akibat berat sendiri. Kemudian nantinya Ka juga untuk menghitung besarnya tekanan yang terjadi di setiap titik ini, ya besarnya berarti merata. Artinya di titik atas juga akan menerima besar Q kali Ka, di kedalaman tertentu juga akan menerima Q kali Ka, seterusnya sama sampai ke bawah merata. Nah, diagram persegi ini ya, analogi dengan yang tadi juga sama, akan bisa diwakili oleh satu beban titik. Ya, beban titik karena diagramnya persegi, maka letaknya di tengah-tengah. Ya, atau di setengah H ini. Nah, besarnya berapa? Ya besarnya tidak lain, EA ini adalah luas diagramnya. Luas diagram itu berarti kalau misalnya ini persegi kan berarti alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Oke, jadi EA1 tadi kita sudah hitung ya. EA2 kita bisa hitung. Oh, besarnya adalah alasnya apa? Alasnya Q kali Ka tadi. Tingginya apa? Tingginya adalah H. Oke, jadi ini bisa diwakili oleh satu beban titik merata seperti itu. Oke, jadi lagi-lagi tidak perlu hafalkan rumus yang panjang, karena apa? Nanti kalau tanahnya berlapis menjadi banyak sekali rumusnya. Seperti itu. Oke, sehingga sebetulnya nanti tekanan lateral akibat tanah ini yang bentuk segitiga dan tekanan lateral akibat beban merata di sini itu akan bekerja bersama-sama. Jadi akan ditumpu bersama-sama oleh siapa? Oleh turap ini ya. Nah, ini besarnya nanti adalah B1 plus B2. Nah, nanti tentu saja untuk mempermudah analisis ya sebetulnya kita bedakan saja, diagram segitiga akan memberikan EA di sepertiga H, kemudian yang persegi akan memberikan gaya di tengah-tengahnya. Ini EA2, ini EA1. Nah, ini akibat beban merata. Oke, misalnya ada tambahan beban titik ya, beban titik ya. Nah, beban titik ini nanti juga akan memberikan tekanan. Ya, tekanan nanti akan saya jelaskan lebih detail kalau ada beban titik ya dengan jarak tertentu ya. Tentu saja beda antara jaraknya kecil atau nanti misalkan jaraknya jauh, dengan jarak jauh tentu saja akan berbeda. Efeknya akan lebih besar ketika Q ini diberikan mendekati turap. Potensi untuk menggulingkan si turap lebih besar ketika dia posisinya dekat seperti itu. Dan nanti ada beban titik, ada beban garis dan seterusnya. Oke. Misalnya ternyata ya muka tanah di belakang turap ini ada muka airnya ya, ini lambang muka air ya. Ya, ada muka airnya, maka akan seolah-olah terjadi pemisahan dua tekanan. Yang pertama adalah akibat tanah efektifnya. Yang kedua adalah akibat airnya. Nah, ketika misalnya di sini tanah ini terendam air, maka tentu saja identifikasi dari berat volume yang harus kita lakukan di sini adalah berat volume apa? Saturated atau gamasat ya. Yang tidak lain, gamasat ini adalah penjumlahan dari berat volume tanah efektif ditambah dengan berat volume air. Ya. Jadi sehingga kalau misalkan mau kita pisahkan, ya tentu saja karena nanti di sini ada koefisien tanah aktifnya, maka menghitungnya pun kita harus pisahkan. Jadi yang tanah efektifnya kita harus pisahkan, nanti yang akibat airnya harus pisahkan. Sehingga sebetulnya nanti di sini ada dua tekanan ya. Jadi saya gambar ulang saja. Ini turap, kalau misalkan di sini ada tanah, tapi juga di sini sekaligus ada air.
maka kita harus gambarkan diagramnya juga 2 kali, 1 akibat tanah efektifnya. Ya. Nah, besarnya berapa? Tekanan terbesarnya tidak lain adalah berat volume tanah efektif dikalikan H dikalikan dengan K. Nah, ini akibat tanah efektifnya. Plus nanti ada tekanan hidrostatis akibat air di sini. Ya. Besarnya berapa? Ya berat volume air gamma W dikalikan H kali K air. K aktif untuk air. Nah, kenapa harus kita pisahkan? Ini kan plusnya. Karena nilai koefisien tanah aktif untuk tanah dan koefisien tanah aktif untuk air itu berbeda. Karena tadi fungsi apa? Ka itu adalah fungsi dari tangen kuadrat 45 minus V per 2 kan tadi. Nah, ini harus hafal ya. Nah, V tanah ya berdasarkan V tanah berapa. Ini untuk tanah tinggal diinputkan nanti surut gesek internal tanah berapa. Nah, sedangkan untuk air tentu saja dengan menggunakan formula yang sama ya, V untuk air itu kan nanti bisa dianggap 0 atau mendekati 0 ya. Jadi kalau ini kita masukkan 0 tangen kuadrat 45 berarti 1, berarti K untuk air nilainya adalah 1 ya. Ya, berarti nanti harus dipisah karena apa ya, karena koefisien tanah aktifnya berbeda seperti itu. Nah, jadi akibat tanah sudah ya. Kemudian kalau misalkan terendam air harus kita pisahkan, ini tanah efektif, ini akibat airnya. Kemudian kalau misalkan di sini ada beban merata di sini misalnya, ya berarti harus kita tambahkan nanti dengan apa? Dengan diagram yang persegi tadi. Seperti itu. Nah, ini kasus yang lebih kompleks lagi. Nah, tapi intinya sama, jangan khawatir. Intinya kita harus jeli memisahkan masing-masing elemen ya. Masing-masing elemen harus kita pisahkan sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya di sini ada perlapisan tanah yang diakibatkan ada perlapisan air di sini ya. Ya, ada perlapisan tanah. Jadi di sini tanahnya unsaturated. Jadi unsaturated maka didefinisikannya dengan gamma B. Dan sedangkan di sini saturated. Sama di sini adalah unsaturated dengan gamma B. Di sini adalah saturated dengan gamma sat. Maka ya sebenarnya tinggal kita pisah-pisahkan nanti. Nah, tinggal kita pisah-pisahkan. Jadi untuk lapis pertama di sini, ya untuk lapis pertama ini nanti tinggal kita hitung, gambarkan satu diagramnya. Biar mudah. Oke. Jadi misalnya kita punya turap tapi berlapis-lapis ya. Nah, ini ada muka airnya, begitu juga nanti dengan ini. Nanti yang pasif analoginya sama dengan yang aktif ya. Maka kita harus gambarkan semua diagram tekanan lateral yang terjadi di sini. Yang pertama adalah di sini dengan gamma B. Tentu saja ada nilai V1, di sini ada nilai V2. Baik, jadi di sini harus kita gambarkan. Jadi memang harus gambarkan, mau tidak mau gambarkan biar mudah. Nah, berarti di sini ada diagram akibat tanah lapis 1. Ya, diagram lapis 1. Besarnya tekanan terbesar ya tidak lain di sini besarnya berapa? Alasnya besarnya adalah gamma kali H1 ya, tinggi 1 di sini berapa? Dikalikan dengan Ka lapis 1 ya. Karena lapis 1 ya berarti berdasarkan V1 ini kan. Ya. Oke, berarti diagram pertama sudah tahu, diagram nomor 1 tahu. Berapa tadi? Tegangan horizontalnya adalah gamma B1 kali H1 kali Ka1. Oke, kemudian kita harus mengidentifikasi akibat adanya beban tanah lapis 1 ini ya. Itu sebetulnya sebagai beban merata pada tanah lapis 2.
Oke, sekali lagi. Adanya tanah lapis 1 ini sebetulnya merupakan beban merata untuk tanah lapis 2. Sedangkan kita tahu tadi kalau ada beban merata, maka diagram akan membentuk diagram di bawahnya sebagai diagram persegi. Nah, di sini. Oke. Nah, akibat diagram segitiga nomor 1 akan memberikan diagram persegi nomor 2. Besarnya berapa ini? Lebarnya ini berapa? Ya tidak lain akibat beban merata yang ada di atasnya tadi. Berapa besarnya? Ya tidak lain adalah nilai gamma B yang tadi pertama kali H. Jadi ini adalah gamma B lapis 1 tadi kali H1 tadi. Karena akibat tanah lapis 1. Tapi harus dikalikan dengan koefisien tanah aktif. Tanah aktif di mana? Karena letaknya di lapis 2, berarti tanah aktif lapis 2 yang didasarkan pada nilai V lapis 2. Nah, ini harus jeli di sini. Oke ya. Jadi perhitungan tekanannya ini berdasarkan lapis 1 ya, karena apa? Karena akibat beban dari lapis 1. Tapi begitu diaplikasikan di lapis 2, maka harus dikalikan dengan koefisien tanah aktif lapis 2 berdasarkan V2. Oke, selesai. Oke, selesai. Kemudian lapis 1 selesai ya, akibat lapis 1 selesai. Nah, kemudian kita tinjau untuk lapis 2 juga. Nah, untuk lapis 2 di sini ada tanah, di sini ada air. Nah, berarti harus kita pisahkan. Tanah nanti akan punya berat volume efektif, air nanti akan punya berat volume air. Kalau ini dijumlah, tidak lain adalah apa? Gamma saturated. Nah, oke, akibat tanah dulu kita gambarkan. Ya sudah, akibat tanah kita gambarkan. Ya sudah, mudah. Nah, ini besarnya berapa di sini? Gamma efektif tanah lapis 2 kalikan H2 ya. H2 itu berarti dari sini sampai sini saja. Lapis 2 saja, H2. Dikalikan Ka. Terjadinya di mana? Terjadinya di lapis 2, berarti Ka2. Ini akibat tanah ya. Nah, yang belum apa? Akibat air, berarti kita hitung lagi sendiri di sini. Nah, besarnya berapa? Gamma W kali H2 kali Ka. Air, Ka air itu 1. Ka air. Nah, 1 ini tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Nah, begitu juga nanti untuk pasif juga sama seperti itu. Nah, oke, jadi sebetulnya ini yaitu tadi. Kalau kita rinci dari yang kita kerjakan tadi di sini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kan seolah-olah jadi banyak sekali, tapi sebetulnya kita rinci satu-satu seperti ini. Sehingga kalaupun misalnya di sini nanti kita tambahkan beban merata, tidak bingung lagi. Ya sudah, gambarkan lagi nanti. Di sini misalkan ada beban merata Q ya. Nah, beban merata Q nanti kita gambarkan lah ya, kita gambarkan nanti di belakang sini ya, akan memberikan tekanan merata pada lapis 1 besarnya berapa? Di sini adalah Q kalikan Ka, karena terjadinya di lapis 1 berarti Ka1 berdasarkan nilai V lapis 1. Nah, begitu juga nanti nilai Q ini akan berpengaruh di lapis 2, juga kita gambarkan lagi di sini. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah Q kali Ka lapis nomor 2 dan seterusnya. Oke, sampai di sini saja. Tinggal nanti gaya yang mewakili itu tidak lain adalah luasan dari diagram ini. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana jika tekanan tanah lateral itu terjadi pada tanah kohesif ya. Tanah kohesif itu artinya berarti nilai kohesinya tidak sama dengan 0. Ya, kalau sebelumnya tadi untuk tanah non kohesif tidak ada nilai kohesinya. Maka kalau untuk tanah kohesif kita harus mempertimbangkan atau memperhitungkan
bagaimana pengaruh tanah kohesif ini pada tekanan lateralnya. Baik, untuk kondisi pertama adalah kondisi tekanan tanah aktif ya. Ya, untuk terkait akibat berat sendiri, kemudian akibat tekanan beban merata, kemudian nanti misalnya ada air, itu sama prinsipnya dengan yang tanah non kohesif tadi ya. Artinya begini, nanti ini kondisi kasus ini tidak ada beban merata, maka kita harus identifikasi tadi yang pertama adalah akibat berat sendirinya sudah ya. Akibat berat sendiri, misalkan nanti akibat ada air dan seterusnya juga sudah kita perhitungkan. Maka yang selanjutnya kita harus mempertimbangkan adanya kohesi ini. Nah, menurut teori Rankine, kohesi untuk tekanan tanah aktif akan memberikan tekanan yang arahnya berlawanan dengan tekanan aktif yang lain. Ya, jadi kalau dinding cantilever kita ada di sini, mohon maaf, dinding cantilever kita ada di sini. Jadi tekanan-tekanan yang terjadi tadi semuanya mengarah ke arah dinding penahan tanahnya atau ke arah turapnya di sini. Baik akibat tanah berat sendiri, akibat air, akibat beban merata misalnya nanti ya. Nah, khusus akibat kohesi karena sifatnya ini sebagai lekatan ya, lekatan. Jadi kohesi itu adalah merepresentasikan lekatan antara butir tanah. Maka secara logika sebetulnya dia memperkuat lereng ya. Memperkuat lereng sehingga potensi runtuhnya menjadi berkurang. Runtuh ke kiri ya. Maka secara mekanika akibat adanya kohesi ini akan memberikan tekanan yang arahnya berlawanan dengan arah runtuhnya ya. Ini kalau arah runtuhnya ke kiri, maka nilai tekanan akibat kohesi arahnya berkebalikan, artinya ke kanan. Nah, besarnya berapa? Ternyata besarnya memberikan diagram dengan bentuk persegi dengan besar tekanan titiknya adalah 2C akar KA. Jadi nilainya negatif itu karena arahnya berlawanan ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita superposisikan antara berat sendiri ya di sini dan kohesi, maka bagian persegi ini akan mengurangkan kondisi untuk tekanan aktif totalnya. Jadi ini nanti menjadi bukan diabaikan tapi menjadi pengurang untuk tekanan aktif totalnya. Jadi kalau misalkan diturunkan berapa totalnya, berarti ya tegangan atau tegangan lateral akibat berat sendiri dikurangi dengan akibat kohesi ya. Tadi ini tidak lain adalah luas diagram segitiga. Yang ini 2C akar KA adalah tekanan titiknya, maka luas diagram untuk persegi dikalikan H atau alas kali tinggi ya. Nah, tidak lain ini adalah tekanan titik, maka kalau gaya totalnya adalah dikalikan dengan H seperti itu. Nah, sehingga nanti tinggal diidentifikasi kalau tanahnya berlapis ya. Ya, tanahnya berlapis. Nah, tentu saja harus diidentifikasi masing-masing lapisannya seperti apa kohesinya. Misalkan ada kohesi 1, kohesi 2, kohesi 3 dan seterusnya, maka harus kita pisahkan sendiri-sendiri. Nanti di sini ada diagram akibat kohesi 1, berarti ini adalah besarnya 2C akar KA1, 2C1 akar KA2 dan seterusnya. Nah, ini akibat lapis 2 berarti 2C2 akar KA2. Ini akibat lapis 3 2C3 akar KA3 seperti itu. Arahnya berkebalikan seperti itu. Nah, ini untuk tekanan tanah aktif ya, tekanan tanah aktif. Nah, sedangkan untuk tekanan tanah pasif ya, masih prinsipnya adalah kohesi itu memperkuat struktur secara keseluruhan. Jadi kalau yang tanah aktif itu tadi berlawanan arah
dengan gaya aktifnya, ya arahnya, maka kalau untuk tanah pasif itu arahnya searah dengan tanah pasif yang lain. Ya, arahnya tetap menuju ke dinding penahan tanah dengan prinsip bahwa kohesi memberikan tambahan kekuatan pada struktur secara umum seperti itu. Besarnya berapa? Ya sama, besarnya adalah 2C akar KP, koefisien tanah positif. Sehingga kalau disuperposisikan ini dijumlah, jadi bentuknya menjadi seperti ini. Sama, nanti diagram persegi akan bisa diwakili oleh satu gaya titik, ya, titik lain adalah luasan dari diagram persegi. Kemudian nanti yang segitiga bisa diwakili oleh gaya satu titik, besarnya adalah luasan dari diagram segitiga. Nah, ini harus diketahui juga posisinya, nanti letaknya nih di mana. Seperti itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu bahasan tentang tekanan tanah lateral baik pasif maupun aktif, ya, di mana tadi sudah bisa kita identifikasi, ya, sudah bisa kita identifikasi kalau misalkan kita punya satu dinding penahan, ya, kemudian misalnya tanahnya 2 lapis saja misalnya, ya, kemudian di sini ada muka air, kemudian di sini ada beban merata misalnya. Nah, intinya apa? Intinya semua harus kita perhitungkan. Di sini ada gamma 1, di sini ada gamma sat, ya. Karena apa? Karena satu rete terendam air. Ada V1, ada V2. Kalau misalnya nanti di sini ada kohesi 1, di sini ada kohesi 2, maka harus kita gambarkan semua. Yang pertama akibat berat tanahnya sendiri. Ini di sini bentuknya menjadi ada diagram segitiga. Nah, identifikasi. Ini diagram 1. Nah, kemudian akibat tanah lapis 1 ini kan memberikan tekanan di tanah lapis 2. Besarnya berapa? Besarnya adalah tergantung dari ketebalan lapis 1 tadi. Jadi kalau ini identifikasi, ini adalah gamma 1 kali H1 kali Ka 1, memberikan tekanan pada lapis 2. Ini besarnya adalah gamma 1 kali H1 karena di lapis 2 Ka 2. Oke, selesai. Kemudian lapis 2, jadi ini tadi ada diagram kedua. Yang lapis 2 akibat tanah, berarti harus kita pisahkan gamma sat ini dibagi 2 menjadi apa? Gamma efektif tanah dan gamma W. Nah, diagram 3 ini besarnya berapa? Gamma efektif tanah dikalikan H2, ya, karena dari lapis 2 kalikan Ka 2. Kemudian akibat air, diagram keempat, ya, maka ini besarnya adalah gamma air kali H2 kali Ka air. Ka air sama dengan 1. Sudah. Tadi ada beban merata Q, ya. Beban merata Q akan diaplikasikan, ya, ini saya teruskan misalnya. Diaplikasikan di lapis 1 maupun lapis 2. Besarnya berapa? Besarnya sama. Di sini adalah Q kali Ka1 karena di lapis 1. Kemudian kita gambarkan juga tadi di sini diagramnya. Besarnya berapa? Q kali Ka2 karena di lapis 2. Nah, selesai? Belum, masih ada kohesi, ya. Kohesi akan memberikan tekanan yang berlawanan arahnya ke sana. Besarnya berapa? 2C akar Ka1 untuk lapis 1. Diagram lapis 2 nya juga digambarkan. Besarnya berapa? 2C akar Ka2. Lapis 1 tadi tentu saja berdasarkan kohesi lapis 1, lapis 2 berdasarkan kohesi lapis 2, seperti itu. Nah, yang saya tuliskan ini yang kita rinci sebelumnya ini tadi tidak lain adalah apa? Tidak lain adalah rumus-rumus tekanan.
Nah, artinya ini baru lebar diagramnya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5, 6, ya, 7, ada 8 diagram. Ini semuanya akan punya nilai gaya lateral masing-masing, yang tidak lain adalah luasan dari diagram tekanan itu sendiri. Nah, bentuk diagram akan mempengaruhi titik pusat dari gayanya di mana. Kalau yang segitiga berarti sepertiga dari mana? Sepertiga dari tinggi diagramnya, ya. Jangan keliru nanti menggunakan sepertiga dari tinggi total. Intinya adalah seperti itu. Begitu kalau persegi, setengah dari siapa? Setengah dari tinggi diagramnya. Ini juga sama, sepertiga dan seterusnya. Sehingga semuanya kita bisa tahu letak dan besarnya ada di mana. Karena nanti terkait apa? Nanti terkait dengan momen yang akan terjadi pada si turap ini. Misalnya nanti tinjauan kita itu ada di dasar turap di sini. Ya, gaya yang tidak segaris dengan bidang tumpunya itu akan menimbulkan momen seperti itu. Ya, jadi diagram nomor 1 sampai diagram nomor 6 arahnya ke kanan semua, jadi memberikan nanti momen runtuh, ya. Diagram nomor 7, ya, mohon maaf ini keliru tadi, nomor 7 berarti arahnya ke kanan, ya, berlawanan karena akibat kohesi. Nah, berlawanan akan memberikan momen yang searah jarum jam atau melawan potensi runtuhnya seperti itu. Nah, ini baru 2 lapis. Nanti kalau ada 3 lapis, 4 lapis tentunya harus banyak juga, harus kita gambarkan. Makanya yang penting dari rumus perhitungan yang perlu diingat adalah rumus-rumus dasarnya saja. Sehingga untuk rumus menghitung gaya, ya, itu sudah tidak perlu dihafalkan lagi. Tinggal menggunakan konsep bahwa gaya tidak lain adalah luas dari diagram tekanan yang sudah kita gambarkan masing-masing. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan nantinya bisa menambah pemahaman untuk sebagai dasar untuk mendesain dinding penahan tanah. Nah, nanti ada satu tekanan lateral akibat beban garis dan beban titik, insya Allah saya sampaikan di pertemuan yang selanjutnya seperti itu. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi penjelasan tentang tekanan tanah lateral. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Insya Allah nanti di sesi selanjutnya akan saya lanjutkan untuk bagaimana menghitung atau mendesain stabilitas dinding penahan tanah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.